Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan drama musikal dengan tema keberagaman yang berjudul Bersatunya Toleransi Milenial. Berikut akan kami perkenalkan para pemeran dari naskah tersebut. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Agustinus. Saya berperan sebagai Christian yang beragama Kristen, berasal dari Kalimantan. Perkenalkan, nama saya Eko. Saya sebagai peran Indra, berasal dari Madura. Perkenalkan, saya Septia Simasela. Saya di sini berperan sebagai Andini yang berasal dari Sumatera, beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Wahyuniti Wulandari. Di sini saya berperan sebagai Rinjani yang beragama Hindu, berasal dari Tengger. Dan juga saya berperan ganda sebagai Cahaya yang beragama Islam, berasal dari Blitar. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari sebagai narator. Berikut akan kami sajikan drama yang akan kami pentaskan. Nama Desa Tokodoyo terdapat 5 orang sahabat. Yang pertama, Andini, beragama Islam yang berasal dari Sumatera. Rinjani, yang beragama Hindu yang berasal dari Tengger. Hai, kenalin, nama aku Rinjani, berasal dari Tengger. Indra, yang beragama Islam berasal dari Madura. Hai, saya Indra. Cahya, beragama Islam yang berasal dari Blitar. Hai, kenalin, aku Cahaya, berasal dari Blitar. Dan Christian, beragama Kristen yang berasal dari Kalimantan. Halo. Kisah ini berawal dari sebuah persahabatan mereka di sekolah, di mana banyak sekali bermacam suku, agama, ras, dan budaya. Disinilah sebuah arti toleransi harus kita jaga dengan menghargai dan memahami satu sama lain, tanpa harus memandang warna kulit, suku, dan agama. Pada suatu hari, ada 5 sahabat yang sedang berangkat ke sekolah bersama-sama dengan berjalan kaki beberapa meter dari desanya. Dan tidak begitu lama mereka sudah sampai di sekolah dengan tepat waktu dan bel berbunyi kring kring kring, pertanda bahwa kelas akan segera dimulai. Mereka pun segera bergegas masuk ke kelas masing-masing dan mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Setelah pelajaran yang dilakukan masing-masing sudah usai, mereka kembali berkumpul di gazebo sekolah untuk pulang bersama. Keempat temannya sudah berkumpul dan saat itu juga mereka masih menunggu satu temannya, yaitu Andini, yang mana Andini ini sedang mencari mukenahnya yang ia taruh di bawah rak meja tempat ia belajar tadi. Dengan rasa berat hati, Andini berlari ke arah temannya dengan raut muka sedih karena mukenanya tidak ditemukan, dan temannya pun mulai bertanya pada Andini. Ada apa, Andini? Kenapa kamu kelihatan sedih? Coba katakanlah, Dini, kenapa kamu sedih? Apakah kamu ada masalah? Andini pun menjawab pertanyaan temannya dengan nada lirih. Maaf teman-teman, kalian harus menungguku lama karena aku sedang mencari buku aku yang hilang. Raut muka sedih Andini sangat terlihat jelas. Itu mungkin kamu untuk ibadah ya? Kenapa bisa hilang? Andini menjawab lagi dengan kepala tertunduk. Iya, Chris, itu bukan untuk aku gunakan beribadah sebentar lagi. Waktu menunjukkan pukul 11.30. Tadi sudah kutaruh di bawah rak meja saat aku belajar, tapi aku tidak tahu kenapa bisa hilang. Sudah, Din, jangan terlalu dipikirkan. Kita ini kan sahabat. Cahaya pasti bawa mukena. Nanti bisa kamu meminjam mukenahnya. Iya kan, Cahaya? Menyebut dengan percaya diri. Dengan nada ragu-ragu, Cahaya menjawab. Iya, Dini. Nanti aku
meminjamkannya padamu. Padahal si cahaya ini tidak membawa mukena juga. Di samping itu, agar suasana tidak terlihat hening dan sedih, Rinjani pun mengkagetkan semua dengan suara keras dan mencoba mencairkan suasana dengan cara menarik teman-temannya itu untuk bernyanyi lagu kepompong dan menari. Dor! Yuk, kita nyanyi bareng yuk, daripada suasananya nggak seru kayak gini, daripada banyak sedih. Yuk. 1, 2, 3. Persahabatan bagai kepompong, berulat-ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong. Setelah mereka bernyanyi dan menari mengelilingi gazebo sekolah hingga taman, Rinjani menawarkan untuk mengajak teman-temannya main ke rumahnya untuk acara Hari Raya Galungan serta jamuan makan makanan. Semua temannya pun menyetujuinya, akan tetapi tidak dengan satu temannya itu, Andini. Andini termenung dan memikirkan mukenahnya yang hilang tersebut. Tapi dengan sekuat kesolidaritasan mereka mencoba membujuk Andini untuk ikut main ke rumah Rinjani. Akan tetapi Andini tetap kukuh tidak mau ikut karena dikhawatirkan dia tidak bisa beribadah tanpa adanya mukenah dia sendiri. Indra, Cahaya, Kristiani, dan Rinjani pun sedang berbisik-bisik membuat rencana untuk menyisihkan uang jajan mereka selama beberapa hari untuk membelikan mukena baru bagi Andini. Setelah mereka berdiskusi untuk selesai, temannya ini membujuk lagi dan lagi agar Andini bisa ikut main ke rumah Rinjani dengan mengatakan bahwa mereka akan memberikan sebuah hadiah bagi Andini. Spontan, langsung Andini menjawab dada tenang. Tapi aku tidak bisa beribadah teman-teman tanpa adanya mukena. Tenang Andini, nanti kita beribadahnya gantian memakai mukenahnya ya. Wajah Andini pun langsung kelihatan sumringah mendengar kata-kata si Cahya dan ia memutuskan untuk ikut main ke rumah Rinjani. Sesampainya di rumah Rinjani, mereka duduk santai dan menikmati pemandangan di sekitar rumahnya sambil menunggu Rinjani mengambilkan jamuan makanan dan minuman. Setelah mereka menikmati pemandangan di sekitar rumah Rinjani dengan rasa gugup, Indra bertanya, Tim, mohon maaf ya, tempat untuk ibadah kita di mana ya? Karena aku dari tadi bersama teman-teman berkeliling tidak menemui adanya masjid ataupun mushola. Tenang teman-teman, tenang. Aku sudah menyiapkan tempat ibadah bagi kalian yang beragama Islam di dalam rumahku. Dan mukenahnya pun sudah siap. Andini, Indra, dan Cahya pun senang mendengar perkataan Rinjani yang telah menyiapkan tempat ibadah bagi mereka. Akan tetapi di sisi lain, Christian bingung karena ia harus ibadah di mana, sedangkan di tempat Rinjani adalah pura. Tetapi Rinjani langsung menghampiri Christian, menepuk pundaknya dan mengatakan, Tenang Chris, tempat ibadah untuk kamu juga ada kok. Di samping pura ini ada gereja untuk kamu beribadah. Kamu tidak ibadah kan? Sebentar lagi, aku juga beribadah ke pura kok Chris. Sudahlah, sampai jumpa nanti ya di rumahku kalau kalian semua sudah selesai beribadah. Baiklah, Rin. dan mereka pun melakukan ibadahnya masing-masing di tempat yang sudah ditunjukkan oleh Rinjani. Beberapa hari kemudian, di bawah sejuknya matahari, mereka berangkat bersama lagi ke sekolah dan berjalan beberapa meter dari rumah mereka. Setelah mereka tiba di sekolah, seperti biasanya, mereka masuk ke kelas masing-masing dan melaksanakan pembelajaran yang harus diikutinya. Dan tiba waktunya sudah untuk istirahat, mereka semua berkumpul di gazebo sekolah dan bersenda gurau, berbagi cerita dan canda tawa bersama. Seketika itu, keempat temannya berdiri di depan Andini dengan menyuguhkan senyuman manis. Kalian kenapa memberiku senyum manis di pagi ini teman-teman? Apakah ada sesuatu?
tanya Andini kepada teman-temannya. Kemudian keempat temannya ini kompak menjawab pertanyaan Andini dengan lantang. Ada dong, Lin. Sebentar ya. Kemudian Cahaya menuju ke samping Christian untuk mengambil tas yang ia letakkan di situ dan terlihat si Cahaya mengeluarkan pesan berbentuk kotak dari dalam tasnya. Dan temannya yang lain ikut menutupi bungkusan itu agar tidak diketahui oleh terlebih dahulu. Lalu mereka serempak berkata, Udah dong. Ini hadiah untuk kamu, Rin, dari kita semua. Semoga kamu suka ya. So, kamu jangan sedih lagi. Kita kan sahabat. senyum hangat kepada Andini. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan sahabat yang baik kepadaku sambil menatap langit dan meneteskan air mata. Terima kasih teman-teman, kalian baik sekali kepadaku. Ini aku bisa beribadah kembali dengan ketenanganku sendiri. Ucap Andini dengan rasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang menyayanginya. Setelah semua suka duka dari masing-masing temannya sudah dilewati bersama-sama, tibalah saatnya mereka melakukan ibadah bersama-sama yang bertepatan dengan hari besar untuk beragama, di mana mereka sama-sama melaksanakan kewajiban mereka. Andini, Indra, dan Cahaya merayakan Hari Raya Idul Fitri, mana mereka harus melaksanakan ibadah sholat di masjid secara bersamaan dan harus tepat waktu, serta melakukan silaturahmi antara tetangga di sekitar. Di sisi lain, Rinjani merayakan Hari Raya Nyepi, yang mana ia harus melakukan sembahyang di pura dan melaksanakan tapa brata, puasa sehari semalam. Dan Kristiani merayakan Hari Natal, harus melaksanakan ibadah di gereja dan membaca Alkitab. Mereka pun saling merayakan hari besar dan melakukan ibadah masing-masing. Setelah mereka selesai merayakan dan beribadah bersama keluarga mereka, lalu mereka berkumpul kembali dan sempat berpikir, sungguh indah bertoleransi antar umat beragama dan saling menghargai keyakinan, serta saling membantu teman kita satu sama lain. Sangat bersyukur sekali jika kita ditakdirkan untuk bersama selamanya. Sahabat untuk selamanya, kau dan aku sahabat untuk selamanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.